Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan juga takdirnya, kita berkumpul di rumah Allah Rabbul Alamin di pagi hari ini untuk mencari kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk meraih pengampunan Allah Rabbul Alamin, dan juga mencari jalan yang terbaik untuk bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri, hadirin sekalian, bahwa kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah kehidupan yang sangat meletihkan. Namun tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kita begitu saja dan kemudian tidak membalas letihnya, tidak membalas capeknya, tidak membalas sakitnya perjalanan yang dijalani oleh hamba-hambanya di dalam kehidupan dunia ini. Allah berjanji tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala mereka-mereka yang senantiasa berusaha melakukan yang terbaik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna la nudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka-mereka yang berbuat ihsan. Oleh karena itu, bagi mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, letih mereka termasuk di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu hari nanti akan dibayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun keadaan yang dialaminya, dia tidak akan pernah berhenti untuk terus melanjutkan perjalanan kebaikannya, termasuk yang sedang hadirin sekalian lakukan di pagi hari ini. Allah Rabbul Alamin tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan.
Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan semuanya dengan jannah insyaallah taala. Dan itu yang kita harapkan hadirin sekalian. Namun seringkali yang kemudian menjadi penghancur kesempatan untuk bisa mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada diri kita sendiri, di dalam dada kita sendiri. Tubuh sudah merasakan letih, seluruh anggota tubuh bahkan keletihan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, namun semuanya tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya karena apa yang ada di dalam dada ini dirusak oleh kita sendiri dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Makanya ada perkataan sebagian salafus salih, mereka mengatakan begini, ahammu syai'in ma fil mar'i, perkara yang paling penting yang ada pada diri seseorang itu adalah qalbuhu, hatinya, karena dia adalah penentu selamat atau tidaknya seseorang. Dia menentukan apakah seorang hamba pantas masuk surga atau tidak. Oleh karenanya mereka-mereka yang telah mendahului kita, yakni dari kalangan salafus salih, itu sibuk dengan hati dan jiwa mereka. Karena ketika seseorang sibuk dengan hati dan jiwanya, maka dia pun pasti sibuk dengan amal yang dia lakukan. Ya, dan ini belum tentu berlaku kebalikan. Belum tentu berlaku apa? Kebalikan. Seseorang yang sibuk dengan amalnya itu belum tentu dia sibuk dengan hatinya. Ya, sehingga akan datang pada hari kiamat manusia-manusia yang berdiri di hadapan Allah dalam keadaan ternyata dia tidak membawa apapun, atau dalam istilah sebagian asatidz kita, mereka datang dengan membawa ember yang bocor, seperti mengisi air, seperti membawa pasir, namun ternyata sampai di hadapan Allah air dan pasir-pasir tersebut berjatuhan di dalam perjalanan, sehingga mereka datang membawa wadah yang kosong. Dan ini adalah penyesalan yang paling dalam pada hari kiamat. Ini penyesalan yang paling dalam pada hari kiamat. Oleh karenanya memang kita harus sibuk dengan hati dan jiwa kita ini, dan tidak perlu sibuk dengan apa yang dilakukan orang lain. Urusi diri sendiri. Urusi diri sendiri, terutama urusi hatimu dan jiwamu, kata para ulama. Itu sebabnya kenapa kita pun sekarang sedang membahas itu, jamaah rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampai kepada kaidah yang ke-6 pada perjumpaan sebelumnya, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala di dalam kitabnya Asyratu Qawaid fi Tazkiyatin Nafs atau Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa. Kita masuk kepada poin yang ke-7 dari apa yang ditulis oleh beliau hafizahullah ta'ala. Al-Qaidatus Sabi'ah, kata beliau, tadhakkurul maut wa liqa illahi subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang membuat kemudian jiwa seseorang menjadi suci, menjadi bersih, menjadi baik, menjadi penuh kebaikan, adalah ketika seseorang mengingat kematian yang pasti mendatanginya, dan juga kemudian dia mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya kematian, hadirin sekalian rahmatillah Allah,
Kematian itu adalah pembuka jalan untuk berjumpa dengan Allah. Kematian itu adalah pembuka jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap dari kita akan berjumpa dan pasti berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Paling tidak ketika Allah meminta pertanggungjawaban kita sebagai hambanya. Meskipun kita tidak melihat Allah Rabbul Alamin pada saat itu fi yaumil hisab, ya, tapi kita pasti berjumpa dengan Allah. Nah, manusia-manusia yang sekarang sibuk kemudian memikirkan hal tersebut, maka dia tidak akan pernah disibukkan oleh perkara lainnya dari urusan-urusan dunia yang menghalangi jiwanya menjadi suci, menjadi bersih, sehingga dia pantas masuk surga Allah. Dan kita pun tidak bisa berbohong, hadirin sekalian rahmatillah Allah, bahwa dua perkara ini, mengingat kematian dan mengingat perjumpaan dengan Allah, adalah dua perkara yang paling kita tidak ingat di dalam kehidupan dunia. Ya, saya bisa pastikan jemaah bahwa yang lebih kita ingat saat ini bukan mati, tapi apa? Dunia. Betul jemaah? Mungkin ada yang iya, ada yang tidak. Yang tidak belum tentu ingat Allah juga. Karena jika kita mengingat kematian dan kemudian kita sibuk mengingat Allah, perjumpaan dengan Allah, maka kita akan atau hanya akan sibuk dengan kebaikan demi kebaikan. Ya. Dan ini penentu, hal yang sangat kuat mempengaruhi jiwa seseorang. Makanya di antara wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah SAW baru saja selesai menguburkan salah seorang sahabatnya, dan Rasul jamaah rahmatillah Allah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali menguburkan sahabatnya. Beliau menyaksikan mungkin jumlah yang tidak sedikit, bukan hanya saja puluhan, mungkin ratusan sahabatnya wafat sebelum beliau, dan beliau menyaksikan pemakamannya. Tapi suatu ketika Rasulullah SAW itu dari pertama penguburan sampai selesai penguburan, beliau meneteskan air matanya. Diam, beliau mengunci mulutnya, diam, beliau diam. Menangis hatta btallat lihyatuhu, sampai jenggotnya itu basah oleh air mata. Dan kemudian beliau jongkok, beliau duduk di bawah. Setelah itu beliau setelah selesai ditutup makam sahabatnya itu, kemudian beliau berdiri dan hanya mengatakan kepada para sahabatnya, limithli hadza fa'iddu, kata Rasulullah SAW, untuk saat yang seperti ini hendaknya kalian mempersiapkan diri untuk menyambut dan kemudian menerima takdir Allah, diwafatkan oleh Allah, menjumpai kematian. Kalian harus bersiap-siap, kata Rasulullah SAW. Dan hanya kalimat itu yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Sehingga orang yang beriman hidupnya memang hanya untuk mempersiapkan kematian. Kita pasti mati tidak?
pasti kapan? Untuk kematian yang wallahu a'lam, yang artinya kita harus bersiap-siap kapan saja, di mana saja berarti. Karena kita tidak tahu. Kalau di sekolah disebutkan ujian bisa datang kapan saja ya. Ya, siap-siapnya dari kapan? Ya dari semenjak dikasih tahu sama guru. Sekarang Allah Subhanahu wa taala itu seakan sedang mengabarkan, sudah mengabarkan bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, dan Nabi mengatakan, siap-siap, kata Nabi, siap-siap. Karena dia bisa datang kapan saja. Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quran sudah menyampaikan kepada kita bahwa kematian akan mengenai siapapun. Betul? Apa dalilnya? Masya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Surat apa? Al-Imran, ayat berapa? Ayat berapa jemaah? Dia dapat hadiah. Jemaah? Ya jemaah? Hah? Berapa? Yakin 57? Fadhal. 185. Fadhal. Afwan. Tolong di ke belakang kan. Jelas Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan tersebut, atau hal tersebut, kita pasti mati. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita, akfiru, kata Nabi, akfiru. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi kata Nabi, akfiru, perbanyak, kata Nabi, min dzikri hadhimil ladzat, dari mengingat penghancur kenikmatan, yaknil maut. Mengingat kematian adalah ibadah bagi mereka yang beriman. Karena ta'thirnya, dampaknya kepada orang yang beriman begitu luar biasa ketika dia mengingat kematian. Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala mengatakan, qala Allah ta'ala, kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan kata Allah, lihat apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari esok, yakni ketika datang kematian kepada kalian. Apa yang sudah dipersiapkan? Allah mengingatkan kita. Dengan kata lain, Allah sedang mengatakan, ayo siap-siap, karena akan datang satu hari, esok hari, di mana kalian dijemput oleh kematian. Dan ini hari yang berat, jemaah. Hari yang berat tidak? Berat tidak? Coba saya mau tanya, kenapa berat? Hah? Kenapa berat? Pertama, kenapa kematian itu berat? Pertama, karena dia menghentikan amal, sehingga kita tidak punya kesempatan lagi untuk menyelamatkan diri dari azab Allah. Selesai sudah. Yang pertama, dia menghentikan amal. Yang kedua, dia memutuskan segala hubungan kita dengan dunia.
Sehingga ketika kita mengalami kematian, putus hubungan kita dengan istri. Putus tidak? Putus tidak? Putus. Ya. Sudah tidak ada lagi abi umi lagi, nggak ada. Selesai. Ya, ketika abi meninggal, umi tidak akan ikut meninggal, betul? Jamaah. Ini kalau suaminya meninggal, istrinya pengen loncat masuk tidak? Anak mau ikut suami anak, gitu nggak? Begitu juga sebaliknya, nggak ada. Begitu juga dengan anak, putus. Meskipun kita tidak menafikan amal anak bisa menjadi pahala bagi kita, tapi tidak ada anak yang kemudian ingin bersama ayahnya ketika ayahnya menjumpai kematian. Nggak ada. Ataupun ibunya menjumpai kematian, tidak ada satupun yang kemudian masuk ke dalam liang lahat ingin menemani ayah dan ibunya. Nggak ada. Mereka yang sudah kita perjuangkan sepanjang hidup kita, ternyata ketika datang kematian, hubungan antara kita dengan mereka putus. Makanya Allah sudah wanti-wanti, jangan terfitnah oleh anak dan harta kalian dan juga istri-istri kalian. Jangan. Karena kematian akan menyingkap yang sebenarnya. Sudah. Ini buat bapak-bapak khususnya, nggak perlu menjadikan mereka itu sesuatu yang paling tinggi, nggak perlu. Maksud saya hidup kita tuh untuk mereka, nggak perlu. Lakukan kewajiban, tapi mereka bukan tujuan utama. Karena kematian akan memutuskan antara hubungan kita dengan mereka. Selesai. Tapi yang diminta oleh Allah adalah kita mempersiapkan diri, membawa bekal untuk berjumpa dengan Allah. Ya. Kita ini sering terfitnah jamaah, betul? Anak, istri, ini dua fitnah yang sangat luar biasa. Untuk bapak-bapak. Untuk perempuan juga sama, suami, anak jadi fitnah juga. Melalaikan dirinya dari mengingat Allah, ini bahaya juga, nggak boleh. Lakukan kewajibannya, tapi jangan jadikan mereka sebagai tujuan utama. Karena kematian itu akan membuat kita sangat kecewa. Putus hubungan kita dengan kenikmatan dunia. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kematian akan menyingkap tempat terakhir yang akan menjadi tempat peristirahatan kita. Dan ini berat karena kita tidak tahu ailal jannati nasir au ilan nar. Karena kita tidak tahu apakah ke surga kita akan berakhir atau kemudian kita berakhir di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada kematian yang mudah, nggak ada. Ada kematian yang mudah? Jamaah, nah, ulangi sekali lagi. Ada kematian yang mudah? Hah? Maksud saya mudah itu 100% tidak ada berat-beratnya. Ada kematian yang mudah? Nggak ada jawaban. Karena Nabi Muhammad SAW saja sudah ngasih isyarat. Mati itu menyakitkan. Ya. Meskipun para syuhada mereka itu diringankan bukan dihilangkan rasa sakitnya ketika mati. Diringankan bukan dihilangkan. Sehingga setiap yang mati meskipun di atas kebaikan, dia akan merasakan rasa sakit. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari atau Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada apanya? Ada sekaratnya. Ada rasa sakitnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, sekaratnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau pingsan terus. Ketika sakaratul maut, Rasulullah SAW berkali-kali hilang kesadaran dan kesakitan. Ya, dan jangan mengatakan begini jamaah, wah yuk nyeri mautna isigana suul khotimah. Enggak.
Yang husnul khotimah pun sakit. Ya, yang husnul khotimah pun sakit. Hanya saja diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk mempersiapkan diri. Ayat yang tadi ada di surat apa, jemaah? Al-Hasyr. Ayat berapa? Hah? Berapa? 18, 20 apa 18? Ayo dicek lagi. 18, yakin? Ah? 18, yakin? Sama mushafnya dengan yang lain? Iya jamaah, betul. Ayat yang ke-18. Masya Allah. Siapa yang hafal ayat ini coba? Siapa yang hafal ayat ini dari awal sampai akhir? Fadhal antum. Barakallahu fiik, ahsan. Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Cuma betapa sedikit di antara kita yang mengambil pelajaran. Dan Syekh kemudian mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyak mengingat penghancur kelezatan demi kelezatan yang ada di dalam kehidupan dunia. Pengingat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hati dan jiwa ini tidak terus-menerus istiqomah di atas jalan kemaksiatan, jalan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Supaya hati ini tidak keras dan kemudian dia selalu menerima kebaikan dan hidayah. Karena di antara perkara yang melembutkan hati seseorang, yang menghancurkan kekerasan hati dan jiwa, itu adalah kematian. Dan dalam hadis yang lain disebutkan untuk menghancurkan kerasnya hati, melembutkan hati, itu menunjukkan kasih sayang kepada orang lain. Dan musibah kita sekarang nunjukin kasih sayang, tidak mengingat kematian, tidak. Bagaimana mungkin kemudian hati dan jiwanya lembut? Ya, bahkan di antara sesama kaum muslimin, betul tidak jemaah? Apakah kita sekarang saling menunjukkan kelembutan satu sama lain? Apakah kita mudah memaafkan kesalahan sesama saudara muslim? Apakah kita sibuk dengan kesalahan orang lain, menyebarkannya dan seterusnya? Mana kelembutannya, mana? Gak ada. Pantas kalau begitu susah mendapatkan hidayah dan mendengarkan orang lain. Menerima nasihat susah. Ditambah parah dengan tidak pernah kemudian mengingat kematian. Maka jiwa dan hati seperti ini, jamaah rahmatillah Allah, seringkali ada di tubuh, di badan yang berpenampilan baik, tapi jiwa dan hatinya keras. Jadi kalau penampilan seperti apa jamaah? Jamaah, seperti malaikat. Penampilan seperti, tapi hati apa? Waduh, ini langsung Anda nggak mau nyebut deh. Hatinya keras, jiwanya keras. Ya, makanya kalau kita ketemu orang-orang yang mulutnya sibuk membicarakan kesalahan orang lain, pastikan hatinya keras. Pasti. Ya, yang dibahas perselisihan terus, keras hatinya. Gak usah ditemani manusia kayak gitu. Ya, tinggalkan manusia-manusia seperti ini. Berarti kematian tidak cukup untuk melembutkan hatinya. Dan kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan,
Al-maut, kata beliau, huwal faisal bainad dar atau baina hadhihi dar wa darul qarar. Kematian itu pemisah, kata beliau, antara rumah ini, maksudnya dunia, ini rumah kita sekarang, betul tidak jemaah? Dunia rumah kita sekarang, iya, dengan darul qarar, dengan akhirat yang merupakan tempat atau rumah keabadian atau tempat tinggal yang sebenarnya. Qarar itu artinya netap, gak kemana-mana. Dia adalah pemisahnya, dan dia juga adalah penentu keselamatan seseorang. Penentu. Karena di tengah-tengah detik-detik datangnya kematian, Allah singkap tempat kembalinya seseorang. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan seperti ini. Kalau ahli surga, dia ditunjukkan surga rumahnya, para pasangannya, bidadari-bidadarinya. Kalau dia ahlun nar, dilihatkan tempat tinggalnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siksa-siksanya ada di depan matanya. Dan kemudian kata Syekh Abdul Razak, wal fasil baina waqtil amali wal jazai alaih. Dia juga adalah pemisah antara waktu beramal dengan waktu pembalasan. Jadi kalau kata Ali bin Abi Thalib, ini disebutkan nanti riwayatnya, bahwa hari ini tuh hari apa? Hari sekarang ini apa? Amalun bila hisab. Hari ini tuh beramal saja, perhitungannya, balasannya tidak ada. Artinya tidak ditunjukkan apa yang akan diberikan sama Allah nanti di akhirat. Enggak. Sekarang tugas kita hanya beramal dan melakukannya dengan cara terbaik, dengan cara yang paling baik. Makanya nggak boleh gagal. Ya. Dan Allah Subhanallah, Allah ingatkan juga dalam Al-Quran bahwa hidup dan mati itu hanya cara Allah untuk melihat siapa yang amalan terbaik. Surat apa itu? Al-Mulk ayat berapa? Ayat 2. Ini sebentar ya, anak hadiah ini tadi mana yang ngasih hadiah? Afwan. Katanya 3 untuk ikhwan tadi, 3 untuk yang ikhwan mana? Ikhwan mana? Ini 2. Ikhwan 2 terus? Akhwat 2. Di sana maksudnya. Oh, ini ikhwan semua. Oh, tahu. Nah. Surat Al-Mulk ayat berapa tadi? Ayat 2, baca. Ahsan. Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayat." Ini surat Al-Mulk, juga disebut dengan surat apa? Tabarok. Hah? Iya, Tabarok, betul. Kalau dibaca sebelum tidur apa pahalanya? Hah? Dibebaskan dari azab kubur. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini namanya mani'ah namanya. Kata para sahabat, surat ini namanya mani'ah. Mereka sebut dengan mani'ah, artinya pencegah. Maksudnya pencegah azab kubur. Baca surat Tabarak sebelum tidur. Sunnah. Ini sunnah. Allah menyebutkan di ayat yang kedua, perhatikan. Walladzi khalaqal mauta wal hayat, dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa hidup? Kenapa mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai penguji, hidup mati itu ujian bagi kalian, agar Allah tahu mana yang amalannya amalan terbaik.
Jadi orang yang hidup di dunia ini tahu bahwa dia punya satu tugas, beramal sebaik mungkin. Ya. Dan Al-Imam Fudail Ibnu Iyad, mungkin dalam banyak kajian antum mendengar kalimat ini. Kata beliau, ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu, kata beliau. Yang disebut, yang dimaksud dengan amalan terbaik itu yang paling ikhlas dan yang paling benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tapi ini hanya akan disadari oleh mereka-mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Oh, hidup itu untuk beramal, dan mati itu adalah titik awal kemudian perjalanan untuk mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia sibuk beramal, gak sibuk ngerumpi. Ya maaf, gak sibuk apa? Ngerumpi, ngomongin orang, ngomongin itu dan ini. Sibuknya apa? Beramal soleh. Udah gak urusan sama orang. Ya, ini perhatikan baik-baik jamaah rahmatullah Allah. Kemudian kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, ahibati fillah, wa huwal haddul fariq baina taqdimiz zad wa mulaqati jazaihi. Dia adalah garis membatas antara bekal seseorang, yakni yang dia kumpulkan dalam kehidupan dunia ini, dengan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal ini akan ditukar dengan balasan, dengan alat tukar yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah. Ya, karena kita ini sedang berniaga dengan Allah. Betul tidak jemaah? Jemaah, kita sedang berniaga dengan Allah. Coba apa yang Allah minta dari kita dan kemudian apa yang akan diberikan oleh Allah. Dalam ayat Al-Qur'an, innallaha ashtara minal mu'minina, apa lanjutannya? Anu ulangi sekali lagi. Innallaha ashtara minal mu'minin. Siapa yang bisa melanjutkan? Ayo jemaah, dapat hadiah. Antum lagi yang lain. Ana ulangi sekali lagi. Innallaha ashtara minal mu'minin. Lanjutkan. Baik, surat apa? At-Taubah ayat berapa? Fadhal. Wa iyyakum. Apa yang dikatakan oleh Allah Rabbul Alamin? Kata Allah, innallaha ashtara. Allah membeli. Kalau kita membeli sesuatu, kita ambil barangnya, terus apa? Kita ambil barangnya terus pulang ke rumah, itu bukan beli, namanya apa? Nyolong namanya. Tapi kalau orang beli itu apa? Ambil barangnya, kemudian bayar. Dan ketika yang dibeli itu sudah sempurna dibayar, itu jadi haknya siapa? Atau begini, sudah ada ijab, saya beli ya, saya akan bayar. Atau misalkan saya bayar dulu sekian, sisanya nanti, itu barang sudah punya siapa? Punya pembeli. Baik. Nah perhatikan, yang dibeli sama Allah apa? Jiwa-jiwa kalian atau jiwa-jiwa mereka, orang-orang yang beriman, dan juga harta-harta mereka, itu milik Allah, bukan milik kita, milik Allah.
Kalau seorang mukmin kemudian menyerahkan jiwa dan hartanya kepada Allah, apa kata Allah sebagai nilai tukarnya? Bi anna lahumul jannah, bagi mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membawa bekal pengorbanan ibadah, mujahadah, pengorbanan harta, pengorbanan segala macam kita lakukan di jalan Allah. Allah sudah bilang dari sekarang, Allah sudah bilang bagi mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu eman-eman. Kalau kata bahasa apa itu eman-eman? Hah? Bahasa Jawa. Kalau bahasa Sundanya apa? Yang semakna dengan eman-eman. Hah? Pokoknya itulah ya. Sayang gitu dengan harta, dengan tubuh sendiri ketika ternyata dipakai di dalam ketaatan kepada Allah. Apa yang harus kita sayangkan? Gak ada. Karena semua yang kita berikan sama Allah dalam perniagaan kita dalam kehidupan ini akan diganti dengan jannah. Makanya orang beriman itu gak mikir ketika berniaga dengan Allah, gak mikir. Ya, kita juga sama jamaah di dunia. Kalau sama saudagar kaya, terkenal perniagaannya untung terus, gak mikir kalau bisnis sama mereka, betul nggak? Percaya. Kenapa sama Allah gak percaya? Kenapa ngeluarin duit saja di jalan Allah masih mikir, masih dikotret? Masih dikotret nggak jamaah? Jamaah masih. Ini apa resiko dapur, ini segala macam dikotret. Terus minta surga Allah. Sama Allah saja masih hitung-hitungan. Untuk surga saja kita masih hitung-hitungan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas jannah ini balasannya. Semikir. Timbang-timbang ini kalau keluar sekarang nanti buat bulan depan nggak ada. Ini nanti repot gimana? Astagfirullah wa atubu ilaih. Apa yang kita khawatirkan jemaah? Di dunia saja Allah janji masih dijamin kok. Yang kalian keluarkan kembali. Di akhirat Allah tambah lagi surga balasan. Kurang? Masih kurang nggak jemaah? Jemaah? Masih kurang? Masih khawatir? Jawabannya masih. Masih. Dan ini masalah iman. Ya, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan lagi, jamaah rahmatullah Allah. Setelah beliau mengatakan bahwa kematian adalah pemisah. Kematian adalah pemisah segalanya. Maka beliau kemudian mengatakan setelah datangnya kematian itu fala majala ba'dahu, tidak ada lagi kesempatan kata beliau. Lit taubati wal istighfar, untuk bertaubat dan beristighfar. Minas sayyiat, dari keburukan dan dosa yang kita lakukan. Tidak ada. Kalau sudah datang kematian selesai. Tidak ada kesempatan bertaubat. Begitu juga kata beliau, wala majala lil istikthar ba'dahu lil istikthar minal hasanat. Tidak ada kesempatan lagi untuk menambah kebaikan, enggak ada. Tidak ada. Selesai. Beres. Kecuali kita mempersiapkan persiapan yang sangat matang ketika hidup. Apa? Memperbanyak amalan yang tetap menghasilkan kebaikan meskipun kita sudah mati. Betul tidak? Tapi sedikit yang melakukannya jemaah. Sedikit. Sedikit yang mau melakukan. Ya. Kalau mau beramal soleh jemaah, ya kita ini ya. Kalau ada kesempatan pahala jariah, mikirnya panjang. Ya, karena biasanya amalan yang menghasilkan pahala jariah itu berkaitan sama orang, betul nggak? Betul?
Yang dibisikkan setan ke telinga kita, hati-hati itu orang mungkin gak jujur. Nanti sia-sia apa yang kamu berikan sama mereka. Betul gak jemaah? Betul? Kenapa kita kemudian lupa jamaah bahwa yang menjaga amal soleh itu Allah. Kalau antum ikhlas, mau apa yang antum lakukan itu di tangan orang yang tidak amanah atau khianat, itu tetap akan menghasilkan pahala untuk antum. Allah selamatkan amal soleh antum, percaya. Apa buktinya? Siapa buktinya? Utsman ibn Affan. Ya, beliau beli apa dulu? Jamaah coba, anu tanya. Beli apa? Sumur. Ada kebunnya? Ada. Sumur telen sumur bulat gitu enggak, ada kebunnya. Karena sumur itu pasti di kebun kalau zaman dulu, pasti. Iya. Jadi dibeli itu bukan sumurnya aja, sekaligus kebun. Ya. Umurnya udah berapa kebunnya itu sekarang? Ya kurang lebih lah jamaah. Kita kan nggak tahu tanggal berapa Umar beli, apa Utsman beli dan sebagainya. 1400 sekian. Baik. Masih ada nggak? Masih. Meskipun di zaman dimana sekarang banyak orang tidak amanah, banyak. Ya, betul nggak? Tapi kebun dan sumurnya Utsman itu masih dijaga dan terjaga sampai detik ini. Dan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dua-duanya dapat saluran dana dari hasil kebun Utsman sampai saat ini. Betul, itu bukan cerita karangan, itu ada rekening atas nama siapa? Utsman, itu betulan. Kenapa bisa begitu? Karena Allah jaga amal soleh Utsman. Itu ketika seorang hamba yakin bahwa yang dia lakukan karena Allah tidak akan pernah hilang. Ya, tidak akan pernah hilang. Bisa dibayangkan ya, pahala sebanyak apa yang didapatkan selama 1400 tahun. Madinah pernah dikuasai orang-orang Turki, Madinah pernah dikuasai orang-orang ini dan itu. Kebunnya Utsman gak ada yang nyolek. Gak kemudian didatangi, jual ke kebun deh ya. Jadikan apa bang, gak ada. Sampai detik ini tidak ada yang melakukan. Allah menjaga segalanya. Dan ini adalah perniagaan yang beruntung jemaah rahmatillah Allah. Betul? Dan kalau ternyata kita terlambat, mati, selesai, gak ada kesempatan. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala jamaah rahmatillah Allah, Syekh Abdul Razak mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisatit taubatu, apa lanjutannya? Lilladzina, udah itu anak kasih bocoran tuh. Laisatit taubatu, pernah dengar ayat ini? Pasti pernah, nggak mungkin nggak. Laisatit taubatu, apa lanjutannya? Sok dicari dulu jemaah. Kalau mandang ana jelas gak ada jawabannya. Kalau lihat mushaf insya Allah dapat. Betul? Ana kasih katanya tuh, laisatit taubatu. Ibu-ibu ada yang mau jawab? Ibu-ibu? Baik, bapak-bapak. Ini di surat yang keberapa? Keempat. Surat An-Nisa, apa bunyinya? Fadhal. Ayat 18 ya, bunyinya seperti apa?
Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Kata Allah, laisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak ada taubat, kata Allah, tidak ada taubat bagi mereka yang mengerjakan keburukan hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai jika datang kepada mereka kematian, qala inni tubtul an, sekarang aku taubat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kematian menghentikan seluruh kesempatan. Dalam hadis Nabi bilang, yughfaru li ahadikum au yustatabu li ahadikum ma lam yugharghir, selama ruhnya belum sampai sini. Kalau sudah sampai sini yang artinya mau mati, mau selesai, maka tidak ada lagi kesempatan bertaubat. Makanya taubat itu sekarang, bukan nanti kalau sudah pensiun. Bukan nanti kalau sudah apa? Bisa istiqomah di atas kebaikan. Enggak, sekarang taubat. Taubat itu sekarang. Dan kemudian ternyata rencananya gagal, belum tua sudah mati, mau mati, maka kesempatan taubatnya titik, selesai, sudah, nggak ada koma, beres, terlambat semuanya. Makanya sampaikan jemaah sama saudara-saudara kita, sampaikan kepada saudara kita yang mungkin tergoda oleh dunia, tergoda oleh syahwatnya, terganggu oleh godaan-godaan yang begitu luar biasa, sehingga mereka bermaksiat. Katakan kepada mereka, taubat sekarang sebelum terlambat. Karena kematian menyelesaikan, menghentikan segalanya. Ya. Dan taubat itu jamaah rahmatillah Allah, taubat itu penentu keselamatan seseorang. Betul tidak? Jemaah, betul? Apa alasannya? Ya jemaah, anu ulangi sekali lagi. Taubat itu penentu apa? Keselamatan seseorang. Apa alasannya? Lebih baik? Ahsan. Karena dengan taubat jejak dosa itu dihapus, dan artinya kita bebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya taubat terus. Taubat meskipun apa? Dosanya sedikit. Loh, kalau kita kan mikirnya taubat itu kalau dosanya, Nabi nggak punya dosa masih taubat sama Allah. Jadi taubat itu tetap dilakukan meskipun dosa kita biar hilang, habis. Ya. Nah, cara taubat kepada Allah itu bagaimana? Ya jemaah. Bagus. Tapi sebelum tidak mengulangi apa? Berhenti dulu. Jadi kalau taubat sambil jalan itu namanya taubat apa disebutnya? Berobat jalan. Ya. Jadi tobat tapi jalan. Di sisi yang lain maksiat jalan ya, tapi nu ieu mah tobat we heula, jalan deui besok gitu. Tobat itu berhenti. Meskipun suatu saat nanti mengulangi lagi, enggak ada masalah. Tapi ketika dia bertobat, selesai, tutup, hentikan semuanya. Dosa-dosanya berhenti. Yang kedua apa? Nadam, menyesal. Ya. Bukan begini, ketika mengaku, ya saya bersalah, Anda menyesal, enggak. Ini tobat bukan? Ya mah? Nyesel, orang tobat itu nyesel. Dan yang ketiga apa? Berazam untuk tidak melakukannya lagi. Baru taubat beneran itu. Ya, kalau kita kan memang tobat-tobatan, nyesel enggak, ya, mengulangi, ya, nyesel, apalagi, biasa aja. Ustadz kan lumrah lah, orang sekarang berdosa tuh lumrah,
Kan fitnahnya banyak. Betul jemaah? Lumrah nggak? Anda ulangi sekali lagi. Berbuat dosa itu lumrah tidak sekarang? Enggak. Kok iya? Enggak lumrah. Karena kebaikan tetap sama di zaman fitnah atau di luar zaman fitnah, sama. Tobat ya tetap tobat, beramal soleh tetap beramal soleh. Justru di zaman seperti ini, pahala amal soleh kita dilipat gandakan dan taubat kita harus lebih banyak. Godaannya terlalu banyak, ya. Dan lebih dari itu jamaah, karena nanti akan datang kematian yang menghentikan seluruh kesempatan kita. Makanya mending taubat sekarang atau nanti pas sakarat? Jamaah, pas sakarat? Anda ulangi sekali lagi, mending taubat sekarang atau nanti pas sakarat? Sekarang. Apa alasannya mending taubat sekarang bukan pas sakaratul maut? Tadi ayat yang tadi. Nah sekarang pertanyaan saya begini, tadi surat apa ayat berapa coba? An-Nisa ayat 18. Awal ayatnya seperti apa? Laisatit taubatu 'alallah lilladzina ya'malunas sayyi'at. Itu dalilnya. Kenapa? Karena pas datangnya mati taubat percuma. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jamaah rahmatillah, ini yang bisa Anda sampaikan insyaallah. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan berikutnya biidznillah taala. Sebelum ditutup, Anda persilakan jika ada pertanyaan, dan kemudian ada hadiah buat ibu-ibu 3 ya. Pertanyaan dari Ana. Tapi sekarang silakan bagi yang ingin bertanya terlebih dahulu. Falyatafadhal. Silakan jemaah. Ini ada pertanyaan dari bertanya Ustaz, bagaimana cara yang baik dan tidak terkesan menggurui menasihati orang tua yang sepanjang hidupnya belum sholat. Ya. Ingin menasihati juga segan, didoakan selalu dicontohkan anak cucunya sudah mendengarkan siaran roja sudah itu hatinya untuk sholat. Barakallahu fikum. Jamaah rahmatullah Allah. Ini kendala yang dihadapi oleh banyak sekali anak-anak dari orang tua yang sampai masa tuanya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang harus diingat oleh setiap dari kita sebagai seorang anak, bahwa hati orang tua kita ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidayah yang membuat orang tua kita sadar dan seterusnya itu mutlak hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak perlu membebani diri kita dengan hidayah, nggak perlu. Jadi kita berusaha itu bukan begini, mendatangkan hidayah bagi orang tua, tidak. Hidayah itu yang mendatangkan Allah, mau kita berusaha atau tidak berusaha. Cuman yang menjadi kewajiban setiap muslim, terlebih ketika kita juga orang yang merupakan anak dari orang yang kita dakwahi, adalah kita tidak pernah putus menasehati dan menyampaikan kebaikan kepada mereka dengan cara apapun. Dan perkara berikutnya yang harus diingat, menasehati orang lain termasuk orang tua itu jangan pernah memikirkan waktu. Paham maksudnya jemaah? Seperti begini maksudnya. Sudah 1 tahun ya dipasangin parabola TV-TV dakwah misalkan, kok nggak sadar-sadar? Jangan mikir itu. Karena bisa jadi bukan di tahun kedua tapi di tahun ke-15 ayah kita, ibu kita dapat hidayah. Yang terpenting kita tidak pernah berhenti melakukan tugas kita. Ada satu ustadz yang antum insya Allah tahulah orangnya, bukan di Bandung, di luar sana. Ayahnya dukun.
Ayahnya apa? Dukun santet, anaknya lulusan Madinah. Nyambung? Bapaknya dukun santet, anaknya lulusan Madinah. Yang jadi beban pikiran sang anak, sang ustadz apa? Ketika pulang ke Indonesia bukan dakwah di mana, enggak, orang tuanya sendiri. Bagaimana caranya membimbing ayahnya untuk menerima kebaikan, masuk Islam lagi. Ya, ketika dinasihati langsung, ini syirik segala macam, kata ayahnya apa? Kamu kalau bukan anak sudah mati kamu. Saya santet. Kalau bukan anak kandung saya habisi kamu dengan santet saja. Mati kamu sebentar. Antum bisa bayangkan perasaan sang anak? Berat nggak ini jemaah? Kita seberat ini tidak? Enggak. Sehingga apa coba yang dilakukan oleh beliau? Beliau hanya memberikan buku. Nasihat enggak, dakwah tidak. Ya, kalau berkunjung juga tidak pernah bicara sihir, apapun enggak pernah dibahas. Cuman ngasih buku setiap datang. Dan butuh waktu berapa lama sampai ayahnya mau baca buku-buku yang diberikan? 7 tahun. 7 tahun itu bapaknya baru mau baca. 7 tahun. Itu buku sudah jadi perpustakaan, kata dia. Sudah jadi perpustakaan, ngececer itu buku. Numpuk setinggi-tingginya. Buku. 7 tahun baru mau baca. Tapi di akhir hayatnya beliau meninggalkan seluruh kemusyrikan dan mati di atas kalimat la ilaha illallah. Begitu semestinya seorang anak mendakwahi orang tua. Ya, ini hanya masalah waktu. Dan terkadang Allah mengulur hidayah supaya apa? Supaya Allah lihat sampai mana kesabaran sang anak di dalam mendakwahi orang tua. Sabar, sabar. Ini hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Ya. Jadi jangan khawatir. Selama kita melakukannya karena Allah dan kita tidak pernah bosan dan berhenti menasihati, demi Allah, hasilnya pasti sesuai harapan kita insya Allah. Dan kalaupun ternyata tidak, mati di atas keadaan tidak sholat dan seterusnya, itu takdir Allah dan kita sudah selamat dari tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah. Itu yang terpenting buat kita. Ya, Allah Ta'ala. Silahkan kalau bertanya. Silahkan jemaah. Kalau nggak ada yang nanya untuk ibu-ibu ya, atau belum ada, anak tanya ibu-ibu, ada 3 hadiah, ada 3 pertanyaan. Berarti pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Apa yang dijanjikan oleh Allah ketika kita menjual jiwa dan harta kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini gampang sekali pertanyaan. Silahkan. Silahkan. Apa? Surga Allah. Dalilnya apa? Surat At-Taubah tadi ayat berapa? 100? Sudah dapat hadiah, sudah. Insyaallah dapat hadiah. Ya, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua jemaah rahmatillah Allah, untuk ibu-ibu khususnya. Sebutkan apa hikmah Allah menciptakan hidup dan mati? Apa jawabannya? Untuk melihat siapa yang paling bagus amalnya. Ahsan. Dan yang dimaksud dengan paling bagus amalnya apa? Yang paling baik amalnya. Yang paling ikhlas dan Yang paling penting. ahsan. Barakallahu fiik. Sahih. Dapat hadiah. Yang ketiga. Sebutkan satu perkara yang memutuskan kita dengan seluruh kenikmatan dunia. Wah, ngejawab semasjid. Ya, apa jawabannya? Ya, satu orang yang menjawab. Kematian. Ahsanti. Barakallahu fiik. Gampang dirinya mah? Gampang. Alhamdulillah. Sayang hadiahnya di sana. Ya.
Baik, jamaah rahmatullah. Silakan kalau pertanyaan sebelum kita tutup. Fadhil. 1, 2. Silakan Bapak. Fadhil. Silakan. Nah, barakallahu fiik, ini pertanyaan yang bagus. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa ketika seorang hamba melakukan satu kebaikan, di antaranya taubat adalah kebaikan, ibadah, ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk bisa mendapatkan kebaikan yang lain atau melakukan kebaikan yang lain. Ya. Maka mereka mengatakan, ya, mereka para ulama, jadi bukan 1 2 orang, banyak sekali yang mengatakan kalimat yang serupa, min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan yang datang setelahnya. Setelah taubat kita mudah untuk melakukan kebaikan yang lain. Itu di antara ciri taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan, dalam surat Ar-Rahman. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Jadi apapun yang kita lakukan dari kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu ciri tanda isyarat dari Allah bahwa Allah menerima kebaikan kita. Ya, jadi begitu caranya. Allah taala alam. Mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Barakallahu fiik. Nah, silakan Pak Kiraja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil. Amin. 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 Rabbal alamin. Nah. Ya. Ya. Tidak diketahui kaitannya dengan hujan dari orang sore yang bagus pada saat itu bahwa seolah diperbolehkan bertakjil, tidak menemani misalkan harus berbicara, nggak usah bermajelis sebelumnya. Iya. Nah, barakallahu fiik. Jadi begini jamaah rahmatullah. Dalam masalah dosa dan taubat, ya. Ketika seseorang melakukan dosa terang-terangan yang diketahui oleh orang banyak, maka ketika dia bertobat, maka taubatnya pun dianjurkan untuk terang-terangan. Tapi kemudian ketika seseorang melakukan dosa yang tidak diketahui orang, ya, maka taubatnya diam itu sudah cukup. Makanya menyambung kepada pertanyaan, ada orang yang ditahdzir katanya. Tahdzir itu diberikan peringatan. Jangan didengar, jangan didekati misalkan oleh kaum muslimin. Kenapa bisa seperti itu? Berarti dia melakukan sesuatu kesalahan, kemaksiatan secara apa? Terang-terangan. Maka ketika dia kembali kepada perkara yang baik, bertobat kepada Allah, maka itu harus dilakukan terang-terangan. Seperti kisah 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Hunain. Mereka diketahui seluruh orang di kota Madinah bahwa 3 orang ini tidak ikut perang tanpa uzur. Kenapa? Karena Allah yang menyampaikannya kepada Rasulullah SAW dengan ayatnya, dengan firman-Nya. Maka taubat mereka kemudian itu dilakukan terang-terangan dan diumumkan pengampunannya secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW, bahwa mereka telah diampuni sama Allah. Ya, kenapa? Untuk menghilangkan tuduhan dan dhon-dhon buruk. Cuman yang jadi masalah begini sekarang jamaah rahmatillah Allah. Kadang-kadang orang ini sudah bertobat, terang-terangan pula, tapi tahdzirnya masih jalan. Nah, ini yang rusak siapa? Yang rusak yang mentahdzir.
Gitu ya. Makanya begini, harusnya begini. Kalau orang sudah taubat terang-terangan, maka terimalah taubatnya, cabut peringatannya. Iya. Bukan kemudian kebablasan sampai panjang seperti itu. Nah sekarang, kalaupun kemudian ternyata begini, orang ini diam-diam taubatnya, tahdzir masih jalan, kemudian pas meninggal misalkan anggap gak ada yang mengurus sebagai pelajaran dan seterusnya, lantas bagaimana kedudukannya di hadapan Allah? Dia tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya begini, ada nasihat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala begini. Beliau mengatakan, di masa sekarang ini tahdzir atau hajar atau yang semisalnya itu bisa jadi madharatnya jauh lebih besar dibandingkan maslahatnya. Sehingga ketika ahli ilmu melihat atau orang-orang yang beriman semestinya itu melihat apakah ini lebih maslahat atau justru lebih besar madharatnya. Kalau besar madharatnya, maka melakukan hajar atau melakukan tahdzir itu mamnu, kata beliau, dilarang. Apa yang harus dilakukan? Didekati dengan cara yang ma'ruf, dengan baik-baik, bukan dengan ancam mengancam. Ya, makanya kita harus sibuk dengan amal soleh kita sendiri sudah. Urusan itu urusan para ulama, bukan urusan kita. Sana, udah. Urusan kita masih sibuk dengan diri kita sendiri. Titik, sudah selesai. Ya, wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan terakhir itu menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, insyaallah taala jamaah rahmatillah. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah mengampuni kita semuanya, masukkan kita ke dalam jannahnya insyaallah kelak, amin Allahumma amin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Bekal Ilmu Islam.